Tidak terasa, pemirsa, kita sudah berada di segmen ketiga dan ini merupakan segmen terakhir kita bersama Ibtu Gusti Madeswarjaya berbicara terkait bagaimana kemudian kesiapan tim SAR kita di Pol Airut Polda Nusa Tenggara Barat untuk menghadapi bencana ini. Oke, dilanjutkan Pak Gusti, contohnya untuk misalkan bagaimana pola pemberdayaan ataupun pemahaman yang diberikan oleh Pol Airut misalkan kepada masyarakat ketika menghadapi bencana. Baik Pak, jadi kita ada namanya program Quick Win ya, prioritas Kapolri. Jadi kegiatan itu rutin kita laksanakan setiap 1 bulan sekali ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau ya, misalkan pulau-pulau terluar yang memiliki masyarakat yang mungkin minim sekali edukasi. Jadi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan gitu ya, kita sambang-sambangi masyarakat yang jauh dari pemukiman-pemukiman warga secara umum yang ada di pesisir. Itu memang sudah ada programnya. Jadi di situ kita tuangkan semuanya, kita memberikan edukasi kepada masyarakat ini yang mungkin yang saya bilang tadi kurang pemahaman, kurang edukasi, yaitu dengan memberikan masukan-masukan, arahan-arahan dan informasi-informasi terkini terkait cuaca dan bagaimana cara menyelamatkan diri, evakuasi diri masing-masing pada saat sebelum petugas datang. Itu sudah kami berikan dan itu memang program yang setiap bulan rutin, kita laksanakan rutin. Itu namanya Quick Win ya, Quick Respond itu yang kita laksanakan ke pulau-pulau terluar dan juga sambang pulau terluar ya, namanya sambang pulau terluar dan juga sambang pesisir. Demikian Pak. Pak Gusti, kalau melihat dari jumlah laut kita yang sangat luas dan dibandingkan dengan jumlah personil yang dimiliki oleh Pol Airut sendiri, apakah sudah memenuhi standar atau mungkin perlu penambahan, seperti apa kondisinya sekarang? Ya, itu yang kita hadapi untuk saat ini. Seperti Bapak bilang tadi, untuk standar kita memang sudah cukup ya, cukup memadai personil, fasilitas peralatan dan juga pelatihan-pelatihan yang ada di Pol Air Polda NTB. Tapi sekiranya memang sudah diajukan lagi untuk keahlian khusus yang memang yang belum dilatihkan juga, dan personil yang mengawaki kapal-kapal ini juga memang kita butuhkan untuk lebih banyak lagi, karena Sarpras seperti Alsus, kapal-kapal yang kita miliki juga semakin bertambah banyak yang diberikan dari Mabes Polri. Itu artinya membutuhkan personil-personil yang lebih. Benar sekali. Jadi sudah kita ajukan juga untuk personil-personil yang akan mengawaki dengan pelatihan-pelatihan khusus. Itu sudah kita ajukan, dari mungkin kita ambil dari pembentukan bintara dasar dan juga mungkin dari bintara umum. Nanti juga pada kesempatan itu ini khususnya Bapak Kapolda kita yang baru ya, kita sudah sampaikan juga melalui Kasubag Renmin untuk merekrut anggota-anggota yang memiliki keahlian-keahlian khusus, khususnya di bidang perairan dan pelayaran. Demikian. Keahlian seperti apa saja yang misalkan dibutuhkan oleh Pol Airut, Pak Gusti? Baik, ya namanya kita ruang lingkup pekerjaan kita di laut, yaitu kita cenderung ke keahlian-keahlian membawa sarpras yang ada, seperti kapal, kalian-kalian dalam bidang mesin, kalian-kalian dalam scuba diving, dan juga kalian-kalian dalam gakum ya, penegakan hukum. Jadi di situ personil-personil kami insya Allah semuanya sudah terlatih, dan memang pada dasar awalnya masuk juga bergabung di Pol Airut itu memang khusus ya, jadi khusus berbeda dengan polisi-polisi umum begitu ya? Jadi khusus pelatihannya di Kepulauan Seribu, Pondok Dayung, Jakarta Utara, di sana pusat pelatihan untuk Pol Airut. Jadi personil-personil kami yang sudah pendidikan maupun latihan di Lemdik ya, di Kepulauan Seribu, kami yakinkan adalah anggota-anggota yang siap fight, siap untuk melaksanakan tugas-tugas negara ke depan, karena memang ke depan semakin kompleks ya, kompleks dengan tingkatan-tingkatan kejadian-kejadian
dan juga profesional-profesional personil juga memang diberikan pendidikan khusus untuk itu, demikian. Perlu ditingkatkan, Pak, ya? Ya. Jadi tetap personil juga perlu ditingkatkan keahlian-keahliannya yang sudah ada. Ya, benar sekali. Itu tetap dilakukan juga, Pak? Tetap. Jadi kita ada namanya pengetahuannya. Ya, jadi kita ada pelatihan-pelatihan yang mungkin tahun ini sudah akan dibuka pelatihannya. Ada nautika juga, ada pelatihan SAR, ada pelatihan mesin, teknik mesin, dan sebagaimana tahun 2020 sudah banyak sekali personil-personil kita yang sudah melaksanakan kegiatan pelatihan, dan itu terus kita laksanakan setiap tahun, pelatihan-pelatihan, belajar dan belajar terus untuk memaksimalkan kemampuan-kemampuan per orang dan juga institusi kita, khususnya di Ditpol TB. Iya, benar sekali, Pak. Jadi generasi itu wajib kita memberikan pelatihan. Dan yang paling terakhir kemarin ada yang saya bilang ini, karena memang membahas masalah kegiatan SAR, itu kemarin ada pelatihan, ada 12 personil yang khusus melatih penggunaan alat yang terbaru tadi yang sudah diceritakan awal tadi, yang diberikan oleh Mabas, itu yaitu skuter itu yang dipergunakan di dasar laut untuk mencari atau mengevakuasi, seperti contohnya Sriwijaya Air kemarin, ya, itu ada semacam drone yang tadi itu, dan robot selam itu. Jadi itu udah ada pelatihan mereka semua dan siap kami. Sehingga kalaupun kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, tapi kalaupun seandainya terjadi, personil kita sudah siap siaga dengan peralatan yang dimiliki, sudah bisa siap dioperasionalkan begitu. Ya, benar sekali, Pak. Untuk saat ini pun, hari ini memang dijadwalkan untuk kegiatan gelar SAR Prasarana dan Prasarana. Hari ini? SAR, iya. Ini sudah. Pak Gusti nggak bisa ikut nih. Nggak bisa ikut. Jadi hari ini saya mewakili Bapak Direktur. Nah, itu makanya Pak Direktur sekarang lagi mempersiapkan itu, karena memang sudah ada arahan dari Mabes, perintah dari Mabes untuk seluruhnya Ditpol Air, Polda-Polda serentak seluruhnya melaksanakan kegiatan gelar sarana dan prasarana SAR, karena cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Tapi kalau dari Sarpras sendiri, ada nggak yang belum kita miliki yang seharusnya kita butuhkan, Pak Gusti? Jadi saya kira semua sudah kita miliki maksimal, hanya mungkin personil saja yang butuh pelatihan, ada, dan juga mungkin personil yang kurang, ya, dibilang kurang ya memang karena fasilitas yang diberikan juga kita semakin tahun ini semakin banyak, seperti kapal yang dikirim dari Mabes itu kemarin sudah bertambah kan 3, jadi otomatis untuk menutup itu gitu. Benar sekali, jadi personil harus menutupi kekosongan jabatan, alat-alat yang baru ini untuk mengawaki sebagai operatornya, demikian. Oke. Nah, Pak Gusti, ini penting bagi masyarakat, misalkan bagaimana kemudian cara menghubungi Ditpol Airut di masing-masing Polres ataupun masing-masing perairan kita, misalkan terjadi bencana atau terjadi seperti yang dikatakan tadi, misalkan ada nelayan lost kontak, kemudian masyarakat yang tenggelam, sehingga pelayanannya atau penyelamatannya itu bisa cepat dilakukan begitu. Ada semacam koordinasi khusus ya dari baik itu Basarnas untuk misalkan begitu ada laporan bisa langsung cepat ditindaklanjuti, atau bagaimana cara masyarakat untuk memperoleh cara untuk melaporkan yang lebih cepat begitu? Ya, baik, Pak. Jadi pengalaman kami, jadi memang koordinasi itu sangat penting sekali, khususnya instansi terkait. Jadi siapapun yang memiliki informasi awal, baik itu dari Basarnas, ya, baik itu dari BPBD, baik itu dari kami sendiri, Satpol Air, Direktorat, itu yang memiliki informasi terkait itu, karena kita juga memiliki grup, Pak. Ya, kita memiliki grup ya, di mana informasi terkait masalah laka laut lebih cepat, dan pada saat misalkan kejadian, contohnya saja yang misalkan di Terawangan kejadian itu ada 2 kapal yang kita siapkan di sana yang memang standby di sana, Pak, yang ditempatkan di sana. Jadi pada saat kejadian itu otomatis quick response itu berjalan. Jadi anggota yang ada di situ sudah standby di situ, alat-alat khususnya juga sudah standby di sana, dan itu melekat di sana, Pak.
Jadi pada saat kejadian, informasi otomatis masyarakat itu memberikan informasi entah ke Basarnas, entah ke Satpol Air, entah ke Direktorat maupun DKP. Itu kita saling komunikasi dengan instansi-instansi terkait. Hingga akhirnya bersama-sama mencari titik koordinat, misalkan kejadian tenggelam di mana atau kapal kejadian kapal tenggelam di mana, titik koordinat terakhir di mana yang terdekat wilayahnya di situ, personil kami yang di Marnit itulah yang bergerak. Oke. Seperti itu, Pak. Cepat begitu, iya, ya. benar sekali. Ya. Terima kasih Pak Gusti sudah hadir pada hari ini berbincang bersama kita di spesial interview, memberikan satu pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana kinerja dari Pol Airut Polda Nusa Tenggara Barat yang juga mungkin yang ada di Polres wilayah hukum Polres di masing-masing kabupaten kota. Bisa itu dia perbincangan kami bersama Pak Ibtu Gusti Made Suwarjaya kaitan bagaimana kemudian kesiapan Dirpol Airut Polda Nusa Tenggara Barat untuk menghadapi bencana yang mungkin pada hari-hari ini atau bulan-bulan ini seringkali kerap terjadi cuaca buruk akibat dari musim penghujan ini. Kita harapkan tentu masyarakat tetap berwaspada, tetap berkoordinasi dan tetap mengindahkan himbauan dari BMKG kaitan dengan cuaca yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Sampai ketemu di spesial interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.